Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan di episode kali ini Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Halo Bunda. Hai Putri, gimana? Alhamdulillah. Tapi sebelum mulai nih Bunda mau ngingetin kalau misalnya kita semua di sini sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah melakukan swab antigen dan bersyukurnya semuanya hasilnya non reaktif. Jadi kita bisa aman melakukan proses syuting ini. Oke, Mobile Lovers, kali ini kita akan membahas suatu lokasi yang melegenda di dunia. Bahkan lokasi ini masih menjadi misteri. Lokasi ini identik dengan hilangnya seluruh kendaraan laut dan udara yang melintas di sekitarnya. Kira-kira cerita apa? Mobile Lovers di rumah ada yang bisa nebak? Nah, ini dia cerita tentang Segitiga Bermuda, tempat yang berlokasi di Pulau Bermuda, Kepulauan Karibia, dan daratan Amerika Serikat ini menjadi saksi bisu hilangnya ratusan nyawa. Yang sampai saat ini tubuh korbannya tidak pernah ditemukan. Konon katanya di Segitiga Bermuda ini sering dikaitkan dengan adanya monster laut yang tinggal di perairan itu. Bener ada nggak sih monster laut itu? Coba kita kasih langsung. Kayaknya tanpa Putri Alfian kita tunjukin fotonya kayaknya udah tahu deh ya. Pasti udah pernah lihat dong. Iya udah pernah coba ngeliat tapi nggak bisa. Maksudnya itu aku nggak bisa masuk ke dalam pusaran. Jadi sebenarnya Segitiga Bermuda ini adalah pusaran gaib yang energinya begitu kuat sehingga siapapun kemungkinannya nggak bisa melintasi atau mencoba melihat ke dalam pusaran Segitiga Bermuda ini sendiri. Tapi kalau misalnya gini, kan katanya dia akan menghilangkan semua yang melewati dia kan? Iya. Jadi misalnya ini pusaran nih, kalau kita muter di sebelahnya gini bisa? Nggak masalah Bunda, bisa. Bisa. Yang penting pada saat kayak pesawat itu nggak boleh melintasi di atasnya persis. Tapi berarti Segitiga Bermuda ini benar-benar kelihatan gitu kan? Jadi dia tidak menghilang yang katanya ada ini, yang kalau misalnya kita di awan bisa ngeliat, tapi kalau misalnya ini nggak bisa ngeliat, misalnya ada kerajaan apa yang bisa ngeliat gitu. Oh gitu, jadi kalau dari kejauhan itu kelihatannya seperti laut biasa. Oke. Kayak laut tenang biasa, tapi jauh di balik itu sebenarnya bener-bener ada pusaran yang betul-betul kuat sehingga apapun yang masuk ke dalam Segitiga Bermuda ini nggak akan pernah naik lagi ke atas, nggak akan pernah kembali gitu Bunda. Sebenarnya ada sosok apa sih di sini atau ada kerajaan? Mungkin ya kalau misalnya ini kan di Amerika Serikat, kalau di Indonesia pasti udah ada kerajaan siluman apa gitu. Ya kan kalau misalnya kadang aku lagi ke lokasi mana Iya, gitu, bener. di situ ada yang hilang atau ada yang meninggal, itu biasanya ada karena di bawahnya ada kerajaan ular atau kerajaan apa. Kalau di sini apakah juga ada kerajaan atau ada sosok apa sih sebenarnya? Kalau kerajaan nggak ada, tapi ada pusat gaib yang nggak pernah aku lihat bentuknya seumur hidup aku. Kayak tinggi, besar, tapi nggak bisa aku jelasin bentuknya tuh seperti apa. Tapi jadi kalau dari aku pribadi ada dua energi besar. Oke. Ada dua energi besar yang paling aku takutin dan aku rasa tidak terkalahkan. Yang pertama energi di gunung, yang kedua energi di laut. Oke. Nah, di Segitiga Bermuda ini, jadi kalau aku berpikir ya, udahlah energi lautnya kuat ditambah dengan energi dari pusaran gaib Segitiga Bermuda ini sendiri gitu. Jadi udah kombinasi yang sangat kuat. Kombinasi yang sangat kuat dan beberapa termasuk aku coba untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Jadi aku pernah coba untuk masuk ke dalam Segitiga Bermuda ini tapi nggak bisa. Tapi aku hanya dikasih sebuah gambaran bahwa di dalam sana sebenarnya udah lebih kayaknya dari 5 pesawat yang masuk dan tidak kembali ke atas laut, nggak naik lagi. Kenapa? Emang nggak bisa? Emang nggak bisa, jadi kayak mungkin kita sering bilang kayak ya udah masuk ke dimensi lain Bunda. Jadi kemungkinannya ketika ada pesawat yang dikabarkan masuk ke dalam Segitiga Bermuda ini untuk dicari aja tidak diperbolehkan karena akan hilang juga yang turut mencari. Jadi pasrah aja kalau udah. Pasrah. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau ini kan udah bukan jadi rahasia Umum. udah Iya, benar-benar rahasia udah, umum, iya. benar-benar semua dunia juga udah tahu kali Iya. ya. Jadi mungkin kalau misalnya dalam pesawat atau apa, mungkin mereka sudah memilih jalur yang untuk tidak melewati ini kan ya. Iya, jadi untuk jalur pesawat setauku setiap mau melintasi daerah Segitiga Bermuda ini kayak dibelokin gitu Bunda untuk muterin. Jadi nggak boleh lurus, jadi diputerin. Karena energinya kuat banget.
Terus seperti yang kita tahu nih, kan banyak banget kapal dan pesawat yang ketika melewati tempat ini tidak pernah kembali. Bahkan bangkai kapal pun dan penumpangnya tidak ditemukan. Sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada kekuatan supranatural apa sih yang terjadi di segitiga Bermuda ini? Bener-bener sampai sekarang tuh semua orang nggak ada yang tahu kenapa gitu. Apakah istilahnya mungkin kayak tabung yang kita udah masuk ke sana, karena mungkin kalau mungkin orang yang berpikir positif pikirnya karena kan itu ada pusaran itunya ke bawah. Jadi dia tidak akan bisa naik lagi mungkin, ya kan? Mungkin. Tapi sebenarnya kalau secara tak kasat mata itu apa gitu? Sebenarnya yang aku bilang pusaran itu kalau dari aku penglihatan aku bukan berarti air yang musar terus dia ke bawah, Bunda. Oh gitu ya? Bukan, maksudnya aku tuh pusarannya itu ada satu titik di tempat tersebut, jadi cuma satu titik aja menjadi energi pusaran gaib di sana gitu. Jadi berkumpulnya tempat energi. Jadi salah satu titik yang sama sekali tidak pernah terjamak atau tersentuh, bahkan tidak boleh tersentuh oleh manusia. Jadi udah dikuasain kasar katanya, Bunda. Kalau ini udah dari sananya, udah dari alamnya yang membuat membentuk itu, atau kan biasanya kayak kita tuh pernah ngomong nih waktu di hutan itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena orang mempercayai terus-terusan dan mendoakan itu menjadi sosok yang negatif di sana. Kalau ini emang udah dari sananya. Jadi aku juga kalau ditanya kenapa kok bisa, aku juga bingung jawab ya. Karena memang ada satu titik yang dikuasai oleh sosok laut. Energi laut yang memang sampai detik ini sudah banyak orang yang berusaha mencari tahu, termasuk salah satunya aku, tapi kita nggak pernah bisa tembus untuk masuk ke dimensi sana. Mungkin ya kita mikirnya gini, kalau misalnya akhir tahun atau apa pasti ada yang minta tumbal atau apa gitu. Tapi kalau di segitiga Bermuda ini termasuk nggak? Kayak mungkin dia minta tumbal atau apa gitu? Enggak. Kebanyakan atau ada beberapa mungkin 3-4 pesawat itu adalah tidak sengaja melintasi di atas segitiga Bermuda itu sendiri. Tapi kan kadang katanya nih banyak yang kayak pada saat melintas itu sebenarnya mereka nggak tahu, tiba-tiba kompasnya itu error. Kan kalau kita di atas udara kan pasti cuman mengandalkan kompas kan. Ya. Nah tiba-tiba kompasnya error, jadi ya hilang arah dan tidak sengaja terlewat kan. Iya, jadi sebenarnya kalau di kita memakan tumbal, meminta tumbal segitiga Bermuda itu enggak, asal jangan mendekati. Jadi ada sekitar 2 atau 3 entah pesawat atau apapun yang berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan segitiga Bermuda yang sesungguhnya, dan mereka ikut hilang, Bunda. Jadi lebih baik ya udah cukup tahu aja. Cukup tahu, karena sampai detik ini untuk misteri gaibnya juga aku rasa masih banyak yang berusaha cuma belum terkuak. Jadi Putri, ini menurut riset para tim ya, ada kapal yang namanya The Ellen Austin yang lagi berlayar dari London ke New York, dan ia melihat kapal misterius mengapung di sekitar segitiga Bermuda. Tapi nih anehnya tidak ada kerusakan sama sekali dan tidak ada penumpang di dalamnya. Hanya mengapung saja sampai akhirnya ada badai yang membawa kapal misterius itu menjauh dari kapal di Ellen Austin ini. Kayak ada yang mengendalikan kapalnya gitu. Tapi kalau menurut kacamata Putri, apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang yang ada di dalam kapal itu apakah tenggelam atau menjadi santapan bagi makhluk tak kasat mata di sana, atau itu hanya ilusi belaka yang dibikin dia melihat kapal itu? Kalau dari kacamata aku kayaknya itu bukan kapal beneran. Ilusi? Iya, bukan bener-bener ada kapal yang bener-bener utuh di sana, itu bukan. Jadi kayak aku nggak tahu cerita ini dari mana, tapi menurutku itu enggak. Ya bisa jadi dia hanya kayak membuat imajinasi. Ya kita juga nggak tahu, kita mungkin lagi di kapal, mabok kapal ya kan, mabok laut gitu. Berarti di sini sebenarnya nggak tahu kan, nggak ada sosok jin atau sosok apapun. Ada sosok yang tadi aku bilang menjaga. Jadi kalau dari kacamata aku tapi sosoknya bentuknya gimana nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kayak cuma tinggi besar, tapi abstrak gitu, Bunda. Aku nggak bisa ngelihat dengan utuh. Mana mukanya, mana kepalanya, atau mana tangannya, mana kakinya, itu aku nggak bisa ngelihat dengan utuh. Karena sebenarnya segitiga Bermuda ini titik laut yang perbatasan. Perbatasan antara si laut ini sama si laut ini, antara si laut ini sama si laut ini. Jadi bener-bener tempat titik berkumpulnya sosok-sosok gaib yang memang ada satu penguasa tinggi besar di sana.
Tapi apa sosok yang abstrak itu yang mengganggu sampai semua pesawat itu terjadi kecelakaan di sana? Iya, jadi ketika ada yang berusaha untuk mendekati kekuasaannya, ketika ada yang berusaha mendekati titik segitiga Bermuda, misalnya ini titik segitiga Bermuda gitu ya Bunda. Nah dari titik segitiga Bermuda ini nggak boleh mendekati misalnya radius 30 km. Nah itu kebanyakan mungkin kita awalnya bingung, kok kita bisa tahu dari mana, tapi ada beberapa yang reset ketika mereka posisinya di sini dengan radius berapa kilometer dari titik ini, mereka masih aman untuk melintasi daerah situ. Nah ketika melebihi dari 30 km radius ini misalnya mendekati, secara otomatis akan dimakan, dihap gitu, langsung hilang seketika. Tapi sebenarnya secara nggak langsung dia cuman nggak mau lokasi dia diganggu orang aja. Ya nggak boleh ada energi, sedikit pun energi lain masuk, karena ketika mereka melahap pesawat ini beserta orang-orang yang ada di dalamnya, dengan secara otomatis energi kita udah nggak ada, energi kita manusia, jadi dikuasain lagi sama energi mereka. Jadi udah tahu ya, lain kali kalau misalnya udah tahu ya, ini bukan hanya karena segitiga Bermuda, mungkin kalau misalnya kita udah tahu itu sesuatu hal yang kita nggak boleh, ya udah orang lain mau ngelakuin ya udah silahkan, gak usah diikutin aja gitu kan. Kira-kira kalau misalnya di lokasi ini ada sosok mungkin yang bisa kita ajak komunikasi? Oh, aku takut sih Bunda sebenarnya, karena pas aku coba untuk komunikasi sama sosok yang ada di sana, ada satu sosok yang aku nggak tahu sosok ini sebenarnya siapa, kayak minta darah, jadi kayaknya aku tidak diperbolehkan untuk masuk ke mereka gitu. Jangan. Kalau kita ini kan hanya mencari berita, tapi kalau misalnya emang ternyata sosok di situ bilangnya sesuatu hal yang nggak aman dan Putri mungkin merasa tidak aman, ya lebih baik jangan. Ada nggak sih misalnya kalau di laut, aku nggak tahu ya, kalau di rumah itu kan kalau kita dibilang rumah tua atau rumah apa kan pasti ada yang tinggal di sana. Tapi kalau misalnya di laut itu ada nggak sih sosok yang tinggal? Banyak Bunda, tapi begitu kayak saat ini nih segitiga Bermuda ini sudah dikuasai oleh satu sosok, dan secara otomatis sosok lain juga takut, kecuali mau menjadi bagian dari si kerajaan ini. Oke, jadi mereka melipir jauh. Oke, kalau misalnya ngomongin segitiga Bermuda, ngomongin laut lah misalnya gitu. Mungkin ya ada yang korban, ternyata kita menemukan korban gitu misalnya mengapung di laut. Itu kalau korban kayak gitu, itu mereka tetap stay di laut gak? Kayak misalnya kita lagi ngomongin rumah tua yang ada terjadi kayak yang episode kemarin itu, kita ada yang kayak pria muda yang gantung diri dan di rumah tua dan ternyata dia sosoknya masih ada di situ kan. Kalau misalnya orang yang meninggal di laut, apakah sosoknya masih ada di situ? Balik lagi Bunda, tergantung dari cara meninggalnya. Kalau memang meninggalnya mereka diganggu dengan sosok-sosok tak kasat mata, secara otomatis mereka akan tetap stay di situ. Karena yang aku jelasin tadi, laut itu kan, laut dan gunung itu dua energi yang tidak terkalahkan. Kalau tiba-tiba orang nggak sengaja kena ombak, energi gaibnya itu tergantung si korban ini menerima cara takdir kepergiannya atau enggak. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan di pantai gitu ya, di pinggir pantai itu sebenarnya ada nggak sih sosok-sosok yang banyak? Oh banyak ternyata? Banyak, makanya biasanya di pantai manapun selalu ada larangan-larangan kan. Sebenarnya itu nggak kita ikutin nggak apa-apa, tapi karena udah dipercaya, diikutin juga nggak apa-apa. Tapi ada yang bahaya, itu yang aku suka bilang, ketika dia tidak mengikuti tapi dia nantang. Jadi lebih baik ya udah kalau nggak mau ngikutin gak usah nantang gitu ya. ya. Karena energi laut dan energi gunung itu dua energi yang nggak bisa dilawan. Makanya mungkin Bunda pernah dengar kalau kita nyebrang laut hilang gitu. Misalnya kita dikerjain orang atau dikirim orang gitu. Iya, Bunda. Aku pernah dengar sih, karena kan waktu itu pernah kayak, pernah lah kejadian yang katanya aku tuh di rumah tuh banyak dikirimin orang lah gitu. Karena posisinya kalau emang angker dari rumah aku itu nggak mungkin. Karena aku udah tinggal 4 tahunan deh kalau nggak salah di sana. Selama 3 tahun aku tinggal tidak terjadi apa-apa, baru setahun terakhir terjadi apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya angker kan emang udah dari awal kan gitu. Harusnya. Nah, kata orang kalau setiap kali kita keluar lewatin pulau, mungkin keluar negeri, itu udah hilang. Emang bener? Ada kemungkinan besarnya hilang. Hilangnya itu kalau balik lagi nempel lagi atau gimana? Kalau balik lagi nempel lagi, Bunda balik lagi ke tempat yang belum dibersihkan. Jadi maksudnya gini ya, misalnya gitu, yang dikerjain di rumah aku misalnya gitu ya. Iya. Aku pergi ke luar negeri, jadi rumah aku harus dibersihin dulu. Ketika aku pergi, otomatis dia lepas, dia hilang. Terus pas aku balik karena masih belum dibersihin, dia balik lagi gitu. Iya, nempel lagi. Karena kan ketika Bunda pergi, si sosok ini tetap ada di sana.
Di rumah bunda. Jadi biasanya si sosok ini dikirimnya ke tempat kita tinggal. Walaupun kita nggak tahu alamatnya. Aku sih sempat nanya sebenarnya, emang dia tahu alamat gua gitu. Maksudnya aku nanya gitu, tapi ternyata lupa sosok begitu kan dia nggak tahu alamat ya. Iya. Oke, MOP Lovers, mungkin kalau misalnya ini kita bisa bilang berdiskusi bareng-bareng karena segitiga bermuda ini merupakan misteri yang masih semua orang tanda tanya. Ya kayak bingung kenapa bisa kayak gitu gitu, dan tidak ada sosok yang bisa diajak komunikasi di sana karena emang benar-benar langsung masuk dan hilang, tidak tersisa sama sekali. Oke, MOP Lovers, kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing, kalian mau percaya atau tidak. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada cerita tentang segitiga bermuda yang perlu kita tahu, kalian bisa komen juga di bawah. Oke, kalau kayak gitu thank you Putri. Makasih Bunda. Dan thank you juga buat MOP Lovers. Bunda nggak bosan untuk mengingatkan kalian jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android, dan bagi pengguna iOS harap bersabar dahulu. Buat MOP Lovers, kalau misalnya kalian penasaran juga, kalian mau dengerin kita cerita apa, kita riset apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, comment, and share. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode Sisi Dunia berikutnya. Bye bye.